Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam. Teman-teman ketika membuka video ini, kami tidak tahu apakah teman-teman membukanya di pagi, di siang, di sore, atau di malam karena ini adalah pembelajaran online. Jadi teman-teman bisa buka pembelajaran ini kapan saja. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi terbaik dan terhindar dari virus COVID-19. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tools-tools yang ada di dalam Adobe Photoshop. Baik, tools-tools yang ada adalah yang pertama ada Move Tools yang ini. Ya, ini fungsinya adalah untuk memindahkan objek. Ya, kalau misalnya kita punya objek mau dipindahkan begitu ya, ini menggunakan tools yang ini. Kemudian yang kedua ini ya, ini ada Marquee Tools ya. Marquee Tools ini ada beberapa. Yang pertama ada Rectangular Marquee Tools ya. Ini gunanya adalah untuk membuat area atau menyeleksi tetapi bentuknya segi 4. Tapi kalau elliptical marquee ini membuat area seleksi berbentuk lingkaran. Nah, single row marquee dan single column marquee ya, ini membuat seleksi berbentuk garis horizontal atau vertikal. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada lasso. Ya, lasso ini gunanya adalah untuk membuat area selection dalam bentuk bebas. Ya, atau bisa juga lasso ini digunakan untuk menyeleksi mengikuti bentuk objeknya. Ya, ada 3, ada polygon lasso tools, kemudian ada magnetic lasso tools. Ya. Nah, kalau polygon ini menyeleksi gambar yang memiliki garis tepi lurus. Tapi kalau yang magnetik dia secara otomatis ya mengikuti bentuk objeknya pada gambar ya, pada objek yang berwarna kontras ya. Dia bisa langsung ngikutin bentuk objeknya untuk menyeleksi mengikutin objeknya, tapi dia akan sangat responsif dengan warna objek yang kontras atau yang cerah. Baik. Kemudian berikutnya ada Quick Selection Tools ya dan Magic Wand Tools ya. Nah, yang ini gunanya adalah untuk membuat seleksi ya. Quick Selection Tools ini membuat area seleksi yang memiliki warna yang serupa ya pada beberapa area image atau gambar. Jadi kalau seandainya kita mau menyeleksi berdasarkan warna ya, ini menggunakan Magic Wand ini atau Quick Selection. Nah, kalau Magic Wand ini membuat area seleksi yang memiliki warna serupa secara keseluruhan. Ya, ini secara keseluruhan. Kalau yang ini dia membuat area seleksi yang memiliki warna serupa pada beberapa area ya. Ini di beberapa area, kalau ini secara keseluruhan. Kemudian yang kelima ini ada Crop Tools namanya. Ini gunanya adalah untuk memotong atau memangkas atau membuang area tertentu. Ya. Nah, ini untuk memotong, memangkas atau membuang area tertentu. Kemudian slice tool yang di bawahnya ini ada 2, ada slice tool dan ada slice select tool. Kalau slice tool itu membuat potongan-potongan image dari satu image ya. Tapi kalau slice select tool itu memilih potongan suatu image ya. Itu bedanya. Kemudian yang berikutnya ada spot healing ya. Nah, spot healing ini
Yang pertama ada spot healing brush tool. Ini gunanya adalah meretouch image secara otomatis pada spot yang dipilih. Ya, meretouch image secara otomatis pada spot yang dipilih. Nah, kalau healing brush tool ya, ini meretouch image secara otomatis dengan terlebih dahulu mengambil sampel polanya pada bagian yang lain. Nah, kemudian ada patch tool yang ini, patch tool ya. Ini mengcloning atau menggandakan bagian image atau gambar dengan source berupa masking atau seleksi ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang gambar mata ini ada red eye tools ya. Ini gunanya adalah untuk memperbaiki warna kemerahan pada suatu gambar atau pada suatu image ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada brush ya. Ada brush. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada brush tool. Brush tool ini ya, yang ini. Nah, brush tool itu gunanya adalah untuk menggambar atau mewarnai dengan bentuk kuas. Kalau pensil itu membuat garis secara bebas dengan goresan yang menyerupai pensil lah ya. Nah, kemudian kalau color replacement tools ini mengganti warna tanpa mengubah pola gambar. Ya, mengganti warnanya tanpa mengubah pola gambar. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ada stem ya. Yang pertama ada clone stem tools, kemudian yang kedua ada pattern stem tools. Kalau clone melakukan duplikasi atau mengcloning di area tertentu. Ya, jadi di cloning terus ditampilkan cloningannya. Kalau yang yang pattern ini gunanya adalah untuk membuat stempel pola. Ya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, tools yang berikutnya, ini ada History Brush Tool dan Art History Brush Tool. Untuk History Brush Tool, ya, History Brush Tool itu mengembalikan objek yang telah dirubah atau dihapus. Ya. Kemudian kalau yang Art History itu mengembalikan objek yang telah dirubah ke keadaan objek yang telah ditambah efek tertentu. Ya, kemudian ada eraser tool yang gambarnya penghapus. Ya, ini untuk menghapus objek, image atau gambar. Kemudian background eraser tools ini untuk menghapus background. Ya, atau menghapus latar ya menjadi transparan gitu ya. Nah, terus kalau Magic Eraser Tools ini menghapus area gambar atau objek tertentu yang memiliki warna sejenis. Nah, kemudian berikutnya ada Gradient Tools dan Paint Bucket Tools. Ya. Gradient membuat gradasi warna, yaitu warna yang bercampur menggradasi. Kalau Paint Bucket Tools ya dia mewarnai area yang dipilih dengan warna yang terdapat pada warna depannya. Misalnya ini ya tinggal kita tumpahkan saja gitu. Berikutnya blur tools ya. Blur tools untuk mengaburkan area tertentu atau mengaburkan image atau gambar. Sharpen tools yaitu untuk mempertajam. Kalau ini tadi untuk mengaburkan, ini untuk mempertajam. Kalau smooth untuk memberikan efek gosokan ya. Ini gambar tangannya kayak dipencet-pencet gitu dia. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada dodge tool, burn tool dan spong tool ya. Nah, burn tool
ya, Boon Tool ini gunanya menggelapkan bagian objek atau gambar. Ini untuk menggelapkan yang ini. Kalau Dodge Tool ya, ini untuk menerapkan atau mencerahkan warna di area tertentu. Jadi kebalikannya ini, mencerahkan, yang ini menggelapkan. Kalau Spong menambah atau mengurangi kontras warnanya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada pen tool ya. Nah, pen tool ini gunanya adalah untuk membuat garis lurus dalam bentuk pad atau vektor. Ya. Kemudian kalau yang freeform pen tool ya, ini membuat pad dalam bentuk bebas. Add ancor menambahkan titik baru pada pad. Kemudian delete ancor menghapus titik pad. Yang terakhir convert point tool ya, ini untuk mengubah titik-titik menjadi dari yang lurus ke yang lengkung atau sebaliknya. Nah, baik. Nah, kemudian berikutnya ada teks untuk membuat atau menulis. Yang pertama ada horizontal type tools, ya berarti nanti tulisannya mengarah ke horizontal. Vertical type tools, ya dia nanti tulisannya mengarah ke vertikal. Sementara horizontal type mask tools, ya ini membuat seleksi dengan bentuk teks mendatar. Kalau yang vertikal ya dia membuat seleksi dengan bentuk teks vertikal. Nah, kemudian di sini ada path selection, ini berkaitan dengan yang pen tool tadi. Ya. Nah, untuk menyeleksi atau memindahkan path ya, kemudian menyeleksi dan memindahkan titik tertentu pada path. Jadi ini untuk memindahkan titiknya, titik-titik path-nya, yang ini untuk memindahkan path-nya ya. Nah, kemudian ada rectangle tools, yaitu untuk membuat kotak, rounded yang membuat kotak yang sudutnya melengkung, ellipse ya untuk membuat objek seperti lingkaran, polygon ya bentuknya lingkaran, garis ya bentuknya garis. Sementara untuk custom ya, kalau untuk custom untuk membuat objek yang bentuknya boleh dipilih ya bentuknya dari sini. Nah, ini ya, ini dia shape customnya. Nah, ini customnya ya, jadi bisa bentuk bintang, bisa bentuk panah, bisa bentuk dan yang lain-lain lah, itu custom ya. Nah, kemudian di sini ada notice tools dan audio annotation, ini untuk membuat catatan dan untuk membuat suara ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada airdrop tools ya. Nah, airdrop tools ini gunanya adalah untuk memilih warna ya dari warna di tempat lain. Jadi kalau airdrop tools ini adalah memilih warna dari sebuah objek ya. Misalnya kita sudah punya warna, ini tinggal mau kita samakan warnanya, tinggal pilih yang ini. Nah, kalau yang color sampler tools ya, yang ini adalah mengambil berbagai sampel warna pada image. Relator ya untuk mengetahui sudut atau jarak image ya. Nah, kemudian ada yang ini namanya gambar tangan, ini namanya move ya, untuk memindahkan objek ya, atau memindahkan layarnya, bukan objek ya, memindahkan layarnya ya. Nah, ini hand tool ini ya, ini memindahkan atau menggeser ininya ya, layarnya ya. Nah, kemudian kalau yang zoom ini untuk memperbesar atau memperkecil layarnya, tampilannya ya, pandangan kita ya. Nah, kemudian ada di sini default foreground and background color, yaitu biasanya hitam putih ya untuk mengstandarkan. Kemudian ada switch
foreground and background untuk membalik ya. Kemudian ada edit in quick match ya untuk menyeleksi dengan menggunakan brush tools. Ya, kemudian yang ini adalah tampilan untuk merubah tampilan screen-nya atau tampilan layarnya. Nah, kira-kira itu dia tools-toolsnya ya. Kemudian untuk menampilkan window-windownya, untuk menampilkan kotak dialog tools-toolsnya, teman-teman bisa memilih dari menu Windows ini. Ya, karakter berarti untuk teks yang ini dia ya. Windows karakter ini berkaitan dengan settingan huruf-huruf ya. Kemudian Windows layer berarti dia untuk menampilkan layer, pad untuk menampilkan pad ya, option untuk menampilkan pilihan, color untuk menampilkan warna dan seterusnya. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja untuk pengenalan tools hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.